PT Kalbe Farma bekerja sama dengan radio kesayangan Anda mempersembahkan Sandiwara Radio Saur Sepuh dalam kisah Pesanggrahan Keramat. Disajikan oleh Prokon, obat flu yang dulu dibeli dengan resep dokter, sekarang dapat dibeli bebas di mana-mana. Saur Sepuh, Pesanggrahan Keramat, diproduksi oleh Haravana Record. Naskah karya Niki Kosasi dengan sutradara Indra Mahendra. Pesanggrahan Keramat pada babak ke-20 ini menampilkan Ferry Fadli sebagai Brahma, Eli Ermawati sebagai Mantili, Petrus Urspons sebagai Gotawa, Husni sebagai Mandor, Yono sebagai Uding, dan M. Ading sebagai Atong. Inilah Pesanggrahan Keramat babak ke-20. Halo para pendengar tercinta. Saya Eli Ermawati, pemeran Dewi Mantili. Kalau terserang flu, pilek, demam dan sakit kepala, saya selalu minum Prokol. Sebab saya yakin akan khasiat Prokol. Prokol obat flu resep dokter yang sekarang dijual bebas. Prokol cepat berkhasiat, Anda pun cepat sehat. Pada babak yang terdahulu diceritakan, Mantili dan Gotawa terkejut amat sangat melihat Brahma yang sedang berbincang-bincang dengan mereka tiba-tiba gelagapan, merintih dan mengerang, sekujur tubuhnya mendadak menggigil, serta merah membara menahan hawa panas yang tiba-tiba menyerang. Karena tidak tahan panas, Brahma menceburkan dirinya ke kolam istana. Dan tanpa diduga sama sekali, secepat kilat datang burung Raja Wali raksasa menyambar Brahma dan dibawa terbang tinggi dan jauh. Mantili dan Gotawa yang memiliki naluri yang tajam segera dapat menduga apa yang telah terjadi. Mereka merasa yakin bahwa di Goa Pantai Selatan telah terjadi suatu kejadian yang luar biasa. Untuk itu, tanpa membuang waktu, keduanya segera berkelebat menuju ke Goa Pantai Selatan. Mantili, kita sudah sampai di dekat Goa Pantai Selatan. Banyak orang di sekitar gua itu. Mereka para buruh pekerja. Kakang Brahma mana? Mungkin berada di antara para buruh itu, atau ada di dalam goa.
Mari kita lihat. Iya. Minggir. Tuanku Pati Gotawa dan Bujaya Dewi Mantili datang. Ada apa ini? Apa yang terjadi? Dewa Dayang Api. Hutan rimba musnah. Bukit itu menjadi gundul. Nampak jelas bekas terbakar. Iya. Pasti telah terjadi kebakaran besar di sini. Itu hancur. Pantai Selatan rusak berat. Keparat! Siapa yang berbuat itu? Aku bunuh! Kakang Brahma di mana? Seharusnya sudah berada di sini. Sebab bersama burung kacau Ali. Hei, para buruh! Kalian tahu di mana Tuanku Brahma? Di sana Tuanku Pati. Di bawah tebing itu dia. Kenapa ada di situ? Pingsan. Pingsan? Oh, minggir. Kakang Brahma terbaring. Wajahnya pucat sekali. Kakang Brahma pingsan. Kakang Brahma. Kenapa sampai begini? Coba semuanya diam. Jangan ribut saja. Diam semuanya. Kakang Brahma. Bangunlah kakang. Iya. Gua Pantai Selatan adalah merupakan segala-galanya bagi Kakang Brahma. Dia tidak tahan melihat kenyataan. Tempat yang dipuja-pujanya hancur berantakan seperti ini. Luapan rasa yang hendak meledak diredamnya di dalam hati. Ya, itulah yang membuat Kakang Brahma pingsan. Kakang Brahma. Tuanku Brahma bangkit dari pingsan, terus berdiri, lalu menggeram, dan perlahan-lahan wujud dirinya berubah menjadi raksasa. Kakang Brahma menjelma menjadi raksasa. Kakang Brahma matak Asihan Buto Agni. Kakang Brahma, jangan gelap mata. Kenapa harus mengerahkan Ajian Buto Agni? Sadarlah kakak. Betapapun hancur hati kakak, tapi janganlah lupa kepada Purwadaksi. Sadarlah Kakang Brahma. Saya mohon, kembalilah kepada wujud semula. Wujud Brahma Kumbara, seorang kesatria sejati. Tuanku Kakang Brahma, saya mohon kembalilah ke alam nyata. Saya mengerti Tuanku mengalami goncangan jiwa. Tapi janganlah Ajian Buto Agni menjadi pelariannya. Tak ada gunung yang tak hancur. Tak ada samudra yang tak kering. Tak ada rimba yang tak musnah. Bila Tuanku mengamuk dengan Ajian Buto Agni demi rakyat Madangkara, hamba mohon, kembalilah ke wujud yang semula. Kakang Brahma, Gua Pantai Selatan rusak.
Hutan rimba serta alam di sekitar sini rusak semuanya. Apakah Kakang akan menambah parah keadaan? Apakah Kakang yang memuja kelestarian alam akan merusak alam semesta? Di manakah ketegaran hati Kakang? Di manakah keagungan Kakang? Kakang seorang yang agung. Kakang seorang yang utuh. Kemanakah kepribadian Kakang yang sangat mengagumkan itu? Kembalilah Kakang. Kalau Kakang sudah melupakan semuanya, tapi ingatlah kepada saya, Mantili. Saya adikmu, Kakang. Saya akan memeluk kakimu. Air mataku akan membasahi kakimu. Demi keselamatan umat manusia, Mantili setia menjadi tumbal, Kakang. Patih Gotawa yang gagah perkasa itu bersujud di kaki Brahma Kumbara. Begitu pula Mantili, si bedang setan yang ganas dan bengis itu. Air matanya bercucuran membasahi kedua kaki Brahma Kumbara. Brahma tidak kuat menahan goncangan jiwa. Dirinya berubah wujud menjadi raksasa yang sangat mengerikan. Menggeram-geram seakan-akan hendak menelan bumi. Ratapan Gotawa, air mata Mantili yang berderai membasahi kedua kakinya. Perlahan-lahan meresap ke dalam sanubari raksasa Buto Agni. Dan secara perlahan-lahan pula raksasa Buto Agni yang mengerikan itu mengecil, mengecil, dan mengecil kembali. Akhirnya berubah wujud kembali menjadi seorang kesatria, Brahma Kumbara. Bangunlah Gotawa. Bangunlah adikku Mantili. Semuanya telah berakhir. Kakang Brahma, rasa syukur yang tidak terhingga. Kakang telah kembali ke alam nyata. Hamba sangat bahagia. Tuanku telah kembali kepada yang utuh. Tuanku Brahma Kumbara. Marilah kita duduk-duduk di sana, di tepi sungai kecil yang sejuk itu. Ajak semua buruh dan para pegawai untuk berbincang-bincang dengan kita. Daulat tuanku, Kakang Brahma. Oi, semuanya berkumpul. Kasihan mereka. Mereka sangat ketakutan. Berlarian, bersembunyi, bertebaran ke sana kemari. Jangankan mereka, saya sendiri merasa ngeri melihat wujud Buto Agni. Ya, aku hampir saja kehilangan kendali diri. Kena flu lagi aku. Sakit kepala, pilek, dan demam rasanya. Ke dokter, makanya ke dokter, Pak. Kapan waktunya, Bu? Kerja ini, kerja itu. Ngerti, tapi kalau sakit mau terus kerja. Nih, minum prokol kalau nggak sempat ke dokter.
Prokol? Apa itu Prokol? Obat flu resep dokter yang sudah dijual bebas. Minum Prokol sama dengan mendapat obat dari dokter. Nih minum. Dan ini airnya, Pak. Gimana, Pak? Sudah sembuh? Prokol memang manjur. Prokol, cepat berkhasiat, Anda cepat sehat. Kejadian ini benar-benar membuat aku gelap mata. Pandangan mataku berkunang-kunang. Dan aku ambruk, pingsan. Belum pernah aku mengalami goncangan jiwa sehebat ini. Sampai-sampai tanpa aku sadari, ajian Buto Agni menerjang sekujur tubuhku. Sehingga aku menjelma menjadi raksasa yang menakutkan. Tapi sekarang aku sudah sadar. Keadaan diriku sudah kembali seperti semula. Meskipun perasaan sakit hati masih bergayut dalam relung hatiku. Saya mengerti, Kakang. Jika saya seperti Kakang, tentu saya pun akan gelap mata mendapat goncangan jiwa yang luar biasa seperti ini. Aku menarik kesimpulan. Kejadian ini sebagai suatu ujian bagi diriku. Aku akan mengambil hikmah dari peristiwa ini untuk aku jadikan mawas diri. Betul, tuanku. Setiap kejadian pasti ada hikmahnya. Itulah. Semuanya sudah terjadi. Kita tidak akan bisa berkata apa-apa lagi. Sebab kenyataannya seperti yang kita saksikan ini. Goa pantai selatan rusak berat. Alam di sekitarnya hancur berantakan. Kuburan guruku, kakek Astagina, porak-poranda. Aku ingin meratap, aku ingin menjerit. Tapi apa faedahnya? Jadi yang harus kita kerjakan sekarang ini, memperbaiki. Ya, semua kerusakan harus diperbaiki. Benar, Kakang. Tapi apakah tidak ada salahnya juga kita mencari keterangan siapa pelaku semua ini? Tentu, Mantili. Dan memang harus. Bukan untuk kita binasakan si perusak itu. Tapi kita ingin tahu apa maksudnya merusak gua pantai selatan. Betul, Kakang. Ada yang datang. Seorang penunggang kuda. Mandor Damang itu. Mandor Damang. Rupanya Mandor Damang benar-benar sudah menjadi gila. Memacu kuda terus-menerus tak henti-hentinya. Sehingga jarak sejauh itu dari sekitar desa Halimun sampai ke sini ditempuhnya hanya dalam 1 hari. Tuanku Raja Agung Madangkara. Kemarilah, Mandor Damang. Hamba mengaturkan sembah, tuanku. Duduklah dengan tenang. Aturlah napasmu. Tubuhmu kotor sekali, penuh debu. Pakaianmu tidak karuan, kumal, dan kau nampak sangat letih. Juga aku lihat kudamu sudah kepayahan. Tuanku, hamba takut terlambat. Hamba memacu kuda siang malam, tuanku. Kau tidak terlambat. Terima kasih. Kau adalah mandorku yang paling setia. Nah, istirahatlah. Setelah keadaan dirimu segar kembali, akan banyak yang aku tanyakan kepadamu. Ya, daulat, tuanku.
terkena flu lagi aku. Sakit kepala, pilek, dan demam rasanya. Ke dokter, makanya ke dokter, Pak. Kapan waktunya, Bu? Kerja ini, kerja itu. Ngerti, tapi kalau sakit mau terus kerja. Nih, minum prokol kalau nggak sempat ke dokter. Prokol? Apa itu prokol? Obat flu resep dokter yang sudah dijual bebas. Minum prokol sama dengan mendapat obat dari dokter. Nih minum, dan ini airnya, Pak. Gimana, Pak? Sudah sembuh? Prokol memang manjur. Prokol, cepat berkhasiat, Anda cepat sehat. Daulat Kakang Brahma, bagaimana keadaan? Buruh-buruh pekerja sudah tenang kembali, tapi mereka belum bekerja sebab menunggu perintah. Iya. Saya perintahkan mereka untuk tetap tinggal di barak-barak yang tersedia, istirahat dengan tenang, dan mereka rupanya pun dapat tenang, sebab merasa aman kita berada di dekat mereka. Kasihan mereka, ketakutan, takut mengalami nasib yang sama dengan teman-teman mereka yang dibantai oleh penjahat yang membakar Gua Pantai Selatan. Lalu Mandor Damang bagaimana? Kesehatannya sudah pulih dan tenaganya sudah kembali segar. Sebentar lagi dia akan menghadap. Iya. Nah, itu dia Mandor Damang. Daulat tuanku, hamba mengaturkan sembah. Nah, kau sekarang nampak sudah segar. Daulat tuanku. Coba sekarang ceritakan asal mula kejadiannya. Daulat tuanku, begini tuanku. Waktu itu maksud saya terus Uding, wakil saya sedang mengawasi para buruh yang sedang bekerja meratakan tanah di sebelah barat pantai Karangmaja. Buruh-buruh pekerja yang jumlahnya ratusan itu bekerja dengan tekun dan giat tuanku. Saya berjalan hilir mudik memimpin mereka agar pekerjaan mereka sempurna. Dan ketika saya berjalan naik ke sebuah tanggul, maksud saya akan mengawasi wilayah yang dikerjakan secara keseluruhan itu. Saya lihat di sebelah utara, asap mengepul, membumbung tinggi ke udara, tuanku. Hei, lihat! Di sana ada asap! Ada apa, Pak Mandor? Sepertinya ada kebakaran di sana. Waduh! Kebakaran hutan, Pak Mandor. Arahnya dari Gua Pantai Selatan. Benar. Ayo kita lihat. Yang memimpin pekerjaan di sini siapa, Mandor? Si Atong saja. Atong. Ya, Pak Mandor. Ke sini. Aku dan Uding akan pergi ke Gua Pantai Selatan. Kalau di sana terjadi kebakaran hutan. Ya. Kau tetap di sini mengawasi para pekerja. Ngerti? Baik, Pak Mandor. Jadi kau berdua dengan si Uding pergi memeriksa kebakaran? Benar, tuanku. Hamba dan Uding berlari-lari, mengambil jalan memintas, menerobos lereng bukit sebelah kiri jalur yang menuju ke Gua Pantai Selatan itu, tuanku. Lalu? Dan ketika kami sampai di atas tebing, jagat Dewa Batara, celaka, sungguh mengerikan, tuanku. Dewata yang agung, ada apa itu? Apa yang telah terjadi? Gua Pantai Selatan yang keramat itu hancur, terbakar. Mayat! Ada apa, Uding? Mayat! Mayat! Juragan Watu Gilang dan Juragan Astuna tewas. Lehernya putus. Aduh, Juragan Watu Gilang lehernya hampir putus dan Juragan Astuna perutnya robek, ususnya terburai. Ada pembunuhan. Ayo Uding, kita periksa ke sana, ke tepi Sungai Herang, sebab di sana buru-buru dipusatkan untuk membuat tempat pelancongan. Wah, mati, semuanya mati. Mayat berserakan. Ada penjahat di sini. Lari Uding, lari saya, lari.
Demikianlah, tuanku. Benar-benar suatu pemandangan yang sangat mendirikan bulu roma, tuanku. Buruh-buruh yang jumlahnya puluhan itu semuanya mati. Mayat-mayat berserakan. Tanah menjadi merah oleh darah, tuanku. Juragan Watu Gilang dan Astuna wakilnya juga tewas. Tapi letaknya berjauhan dengan buruh-buruhnya. Mungkin mereka melihat penjahat sedang membantai para buruh. Lalu mereka berdua melarikan diri, tapi dapat dikejar. Selanjutnya dibunuh pula oleh para penjahat itu. Iya. Terus, apa yang kau lakukan, Mandor? Hamba dan Uding lari terbirit-birit pontang-panting menuju ke pantai Karangmaja, tuanku. Para pekerja yang sedang bekerja di sekitar wilayah pantai Karangmaja jadi gempar melihat hamba dan Uding berlari-lari sambil berteriak-teriak. Hei, berhenti! Semuanya berhenti bekerja! Semuanya kumpul! Dengarkan semuanya! Di Gua Pantai Selatan ada kejadian. Juragan Watu Gilang dan Juragan Astuna tewas. Juga buruh-buruh semuanya mati. Gua Pantai Selatan dibakar, hancur. Ayo semuanya berkumpul, bersatu, dan jangan berpencar-pencar. Siapkan senjata kalian seadanya. Apa saja yang bisa dijadikan senjata, disiapkan. Golok, linggis, cangkul, pisau, semuanya siap. Di sekitar sini ada penjahat. Siapa yang bisa menunggang kuda dengan cepat? Baik, aku sendiri yang akan pergi ke desa Halimun untuk memberi laporan. Dan kalian tetap di sini. Jangan berbuat apa-apa sebelum pasukan keraton Madangkara datang. Lalu, Pak Mando, apakah kami harus terus bekerja, Pak Mando? Tidak usah bekerja. Baik. Diam saja. Ya. Persediaan makanan sangat banyak. Tidak akan habis dimakan oleh kalian semuanya dalam 1 bulan. Sudah, sekian saja. Aku akan segera berangkat. Demikianlah, tuanku. Hamba segera memacu kuda menuju desa Halimun, dan pada kedua harinya bertemu dengan tuanku Patiko Tawa dan Gusti Ayu Dewi Mantili. Kena flu lagi aku. Sakit kepala, pilek, dan demam rasanya. Ke dokter, makanya ke dokter, Pak. Kapan waktunya, Bu? Kerja ini, kerja itu. Ngerti, tapi kalau sakit mau terus kerja. Nih, minum prokol kalau nggak sempat ke dokter. Prokol? Apa itu prokol? Obat flu resep dokter yang sudah dijual bebas. Minum prokol sama dengan mendapat obat dari dokter. Nih minum. Dan ini airnya, Pak. Gimana, Pak? Sudah sembuh? Prokol memang manjur. Prokol, cepat berkhasiat, Anda cepat sehat. Mandor Damang mengakhiri ceritanya tentang peristiwa terbakarnya Gua Pantai Selatan. Brahma, Mantili, dan Gotawa mendengarkan penuh perhatian. Di dalam pikiran mereka muncul beribu-ribu pertanyaan yang sukar dijawab satu persatu. Semuanya duduk menunduk, menegur, mencari jawab akan peristiwa yang paling rumit itu. Apakah Brahma atau Mantili atau Patih Gotawa dapat menemukan jawabannya? Nah, pendengar yang budiman, marilah kita ikuti lanjutan serial Sandiwara Radio ini yang dipersembahkan oleh Prokol, obat flu yang dulu dibeli dengan resep dokter, sekarang dapat dibeli bebas di mana-mana.